Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali sama-sama bisa melaksanakan dan melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Rabu, yang pada malam ini bersama-sama akan mengkaji kitab Sulamut Taufiq dari Imam Al-Habib Abdullah bin Qasim bin Tahir Ba'alawi Syafi'i At-Tarimi, yang malam ini pula kita berada pada Lailatul Tasyu'a, malam yang ke-9 bulan suci Muharram, bertepatan pula dengan tanggal 17 2021, di mana pada 76 tahun yang silam bangsa ini dimerdekakan oleh Allah berkah perjuangan pengorbanan para pahlawan bangsa kita. Maka malam ini kita hadiahkan suratul Fatihah kita khusus untuk para pahlawan kita yang mendahului kita. Allah tinggikan pangkat derajat beliau semuanya di surga Allah. Ayyuhli Allah darajatahu fil jannah, terus ditinggikan oleh Allah, terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para guru-guru kita, pendahulu kita semuanya, pendahulu istiqamah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pelanjut, para pemegang estafet kepemimpinan, para pahlawan-pahlawan bangsa kita, para pelanjut ulama-ulama kita, kiai-kiai kita doakan yang masih ada usia saat ini diberikan umur yang barakah, panjang umur, fisihha wal afiyah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Faslun fi manhiyat minal buyu' yahkumur riba fi'luhu wa aqluhu wa akhduhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Wa huwa bai'u ahadin naqdain bil akhar nasi'ah au bighairi taqabudin bighairi istirati ajal au bijinsihi kadzalik ay nasi'atan au bighairi taqabud au mutafadilan wal mad'umat ba'daha bi ba'din kadzalik walau bighairi jinsihi au mutafadilan in kana bi jinsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah satu penjelasan baru. Yahrumu haram ar-riba, apa riba? Fi'luhu, apa yang mengerjakan. Jadi yang mengerjakan riba itu hukumnya haram. Wa akluhu, juga yang makan riba, yang menggunakan riba. Orang yang berbuat atau orang yang memakannya, memfungsikannya. Wa akhduhu, dan yang mengambilnya, sengalak, haram.
wa kitabatuhu, yang menulisnya. Tidak ikut transaksi, tidak ikut makan, cuma nulis kok. Milok. Sekretaris, baik hadir atau tidak hadir. Wa syahadatuhu, dan yang menyaksikan. Tak nulis, tak ngalak, kayak ngebes hakim lolo. Menjadi saksi. Wahilatuhu, dan yang menghilah, yang merekayasa. Yang merekayasa, apa namanya? Riba. Juga hukumnya haram. Wahua, adapun riba itu ya, anwa'un minha, bermacam-macam. Macam-macam. Riba ini kan cuma macam-macam. Jadi ulama itu membagi riba itu ada dua. Ada riba dalam bentuk qardi, bil qardi, artinya pada transaksi hutang piutang. Ada riba fil bai', dalam jual beli. Ada dalam jual beli. Berdes masalah utang piutang, itu riba. Nah, di sini yang mau dijelaskan, yang disebut riba itu di sini bai'u ahadin naqdaini, yaitu menjual salah satu dua naked bil akhar dengan yang lain, nasi'atan, dalam bentuk penundaan, ai li ajalin, pembayarannya ditunda. Naked ini yang dimaksud adalah emas dan perak. Jadi transaksi emas dan perak ya, dengan cara pembayarannya atau penukarannya itu ditunda. Tidak boleh. Anda punya emas ya, berapa? 5 gram. Saya juga punya, ditukar ya. Ya, itu boleh. Tapi kalau nanti bertempo, tidak boleh. Atau bai'u ahadin naqdain bil akhar, dengan menukar yang tidak satu jenis, emas dengan perak, dahab wa fiddah, gitu. Bi ghairi taqabudin, dengan tanpa serah terima, fi majlisil aqdi, di tempat dia akad. Ini akhirnya, ini apa ini? Ini A3, ini A3. Mamanya begitu, gampangnya begini. Ini kalau tidak diserah terima waktu akad di tempat, tidak boleh. Atau juga tidak boleh yang beda jenis. Apa rek? A3. Ada ya? Aqua gitu ya. Belum aqua, ekor A3. Nyosok gitu. Sama dengan emas dan perak. Tapi kan kita sering kadang pokok beda aing ngari aqua lah begitu kan. Laki aqua bang, laki padahal itu A3 gitu. Tapi tidak apa-apa. Nah, jadi kalau beda jenis, artinya beda jenis. Itu boleh satu ukuran dengan syarat tidak bertempo atau kemudian tidak terpisah, serah terimanya kelihatan begitu, ada serah terima. Itu ahadin naqdain bil akhar. Au bai'u ahadin naqdaini, atau menukar atau membeli salah satu kedua naked tersebut bijinsihi, dengan satu jenis. Seperti itu juga ainasiah au bi ghairi taqabud, maksudnya tidak boleh juga satu jenis itu tapi dengan cara nasiah. Nasiah itu artinya
bertempo, aja cetak langsung sekarang, kondi emas kok, berapa? 5 gram, ben, di tapi bukan bagi deki ya, tidak sah. Kalau terus dipaksakan haram. Kenapa? Karena takut terjadi gharar, penipuan. Iya mau nebeki, mau berburu. Gitu. Perak juga seperti itu. Tidak ada serah terima, tidak boleh. Atau salah satu dari keduanya, ya, keduanya seperti itu sama. Atau satu jenis, tapi mutafadilan bil wazni, tidak boleh. Berselisih timbangan. Dinban berapa? 5 gram. Dinengkok 6 gram. Korop ya. Iyalah pada tidak kok. Tidak boleh. Kenapa? Ada salah satu di antaranya yang dirugi. Islam mereka tak gelem. Dalam akad itu ada yang dirugikan, Islam tidak mau. Makanya kita sering sekarang itu menyaksikan orang senang masusah orang gitu. Kalau bisa dibuat susah, kenapa mesti dibuat senang gitu? Selesai, cocok gitu kan? Nah, itu bukan budaya Muslim itu. Ini tidak boleh. Mutafadil begitu tidak boleh. Kemudian juga jual beli makanan, wal mat'umat, ya, makanan. Ba'diha bi ba'din, sebagian dengan yang lain. Gitu. Maksudnya yang tidak boleh itu kalau dia itu bertempo atau sama tidak takobut, tidak serah terima. Kondi beres kok, oh iya, kemudian tidak serah terima atau bertempo, ya, walaupun satu jenis atau berselisih itu tidak boleh. Nah, ini riba yang dimaksud di sini, ya, bukan riba yang kita sering dengar di qard atau di utang piutang. Jadi ini riba dalam bentuk jual beli atau penukaran. Ini ada dua model. Jadi ada riba terjadi pada naqdiyah atau yang bangsa benda berharga, perak atau ada yang bangsa al-mat'umah, makanan pokok, biji-bijian, tanam-tanaman gitu. Nah, riba tersebut di sini ada 3 bagian. Jadi ada riba nasa. Riba nasa itu artinya riba yang terjadi karena adanya tempo dalam pembayaran. Ada juga yang kedua riba liyat. Riba liyat itu artinya riba yang terjadi karena tidak takobut, tidak saling serah terima. Ya, dinben, ya dinekok. Tidak begitu. Itu tidak boleh. Atau dinbeen segelas, dinengkok sekutol kene rob. Asa. Jangan. Kadang kan bedenak kana. Ora-ora lah. Dikok anu. Kene tak apa kan ben kene iki ya kok siraje. Tidak boleh. Bukan persoalan ikhlas atau tidaknya. Maksudnya hukumnya iki. Kenapa kok tidak boleh? Karena mesti ada yang dirugikan. Jadi yang kene biraja gitu kan. Tidak satu jenis. Nah, persoalan nanti ada kalabet ya. Iyalah ada kalabet. Boleh gitu. Artinya beda ini, beda akad sudah. Maksudnya begitu. Jadi Islamnya kata gelem teretan. Islam itu sangat hati-hati. Nah, keharaman riba ini sangat luar biasa. Disebut berulang kali oleh Allah dalam Al-Quran tentang keharaman sampai apa istilahnya? Allah neka menggambarkan orang yang sengaja tidak bertobat melaksanakan riba nikah berarti mengibarkan bendera peperangan dengan Allah. Cik bungalah berarti. Baik riba itu dalam bentuk perdagangan atau riba dalam bentuk hutang. Al-Imam Hasanul Basri, ya, seorang akabirut tabi'in. Beliau kadintoh acareta. Pada Imam Hasan Basri ini kehebat, termasuk pendahulunya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka guru kepada para sahabat. Makanya disebut kalaban tabi'in.
Tabi'in nikah orang yang bertemu sahabat, orang yang bertemu Rasulullah. Nah, aneka Imam Hasan Basri pernah satu malam ketika malam-malam Ramadan ngasa neko pura ngaji zikir. Tiba-tiba ketika beliau kadin tengah-tengah malam pada kuburan, beliau mendengar suara jeritan orang acereng nangis. Malam pasaan terkejut, kok bisa ini mak beda orang rep malam puasaan nangis esare ternyata datang dari kuburan agak tengah yen taren betul suara sangat nyaring dari kuburan itu dan kuburannya bagus keramik kok dalam buk oleh tolong buk oleh dan jerengan terkejut dan beliau ingat bahwasanya ada satu keterangan ya bahwasanya kuburan itu anna adzabal qabri yurfa'u adzabuhu fi Ramadan. Beliau mendengar ada penjelasan dari Imam Qurtubi dari sahabat Anas ketika Ramadan malam-malam Ramadan atau hari Ramadan siksa kubur dilibur. Jadi pun Ramadan guru tengok PPKM nih kok. Jadi tidak ada siksa kubur bagi orang muslim. Lain kalau orang kafir. Kalau Fir'aun, Namrud, raja-raja yang hebat itu yang mati kafir, pokoknya orang-orang kafir tidak ada libur. Pun orang muslim pada libur. Kalau Roma, nah ini kuburannya orang muslim, kuburan orang muslim. Setelah itu didengar, kaget ini kuburan siapa ini? Econgo Imam Hasan Basri. Cari mungkin ada namanya dilihat, ternyata beda, cuma sama. Karena malam. Sementara beliau neka sangat jelas mendengar siksa kubur. Aneka namanya dalam kitab tasawuf. Beliau neka dikasyaf. Bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh telinga dia. Namanya kasyful hijab. Didengarkan. Ternyata beliau Kak Dinto penasaran, ditunggu gitu. Sampai menjelang pagi terbit sang fajar, suara mulai menurun. Tambah kene, tak sampai siang hilang suara. Dengan munculnya suara-suara yang lain. Ini pon siang neka suara-suara senyap neka pon tak perang. Tak keding, suaranya hilang. Maka kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kuburan bahwa siapakah yang telah meninggal itu, kuburannya ada di tengah, pas fokus keramik. Orang-orang bilang, oh itu sana orang soleh yang meninggal, orang baik. Ada Habib. Ngereng, Habib. Ahlan, marhaban. Oh. Udhuluha bisalamin aminin. Sudah, akhirnya katanya, oh eka boleh, itu orang sini, itu orang rajin ibadah. Kaget kok bisa orang rajin ibadah disik? Tidak percaya, tidak mungkin. Kok iya ada orang rajin ibadah disiksa? Akhirnya dicarilah dia punya alamat, pangki. Oh,
nikah rumahnya tempatnya ini, ditanya apa pekerjaannya, begini. Orangnya soleh, abid, rajin ibadah, baik. Tidak percaya. Kok bisa ya saya mendengar semalam siksa kubur? Akhirnya beliau nikah, nyari deretan, cari beliau itu apa kesalahan orang ini. Bukan ingin mencari-cari kesalahan orang, enggak. Ingin tahu kok bisa. Pasaan Ramadan masih disik. Ramadan masih disik. Padahal kalau Ramadan biasanya PPKM biasanya. Tidak ada sudah. Libur, ini kok masih disiksa ini? Ada apa ini? Dosa apakah gerangan gitu kan? Akhirnya setelah itu dengar kabar dari salah satu orang yang didesak untuk menjawab itu. Maaf ya, sebenarnya saya tidak mau cerita, tapi karena dipaksa dan Anda adalah seorang imam arif di zaman ini, saya mau cerita. Apa? Ternyata orang ini, orang yang soleh ini, orang yang abid ini, di masa tuanya, kemudian dia tidak lagi mau bekerja, tidak mau repot bekerja. Akhirnya apa? Membuat praktek riba, praktek menggandakan uang. Allah. Tanggolan. Tadi tuh. Akhirnya dia menggandakan uang. Sampai wafat belum tobat. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun dia rajin, walaupun dia seorang saleh, tapi karena pekerjaannya adalah mengadakan transaksi riba, maka dia pun wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga di barzah itu diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Walaupun Ramadan. Padahal Ramadan pray. Tidak ada siksa kubur untuk orang mukmin. Tidak ada siksa kubur untuk orang-orang Tapi untuk dosa riba, maka tetap ada siksa. Jadi malaikat mungkar nakir beli songku kau orang ini. Selain pray dia tak pray, tukul. Jadi sambil ngamuk Israel. Mungkar nakir. Hari selain libur tak libur, jadi. Nah maka jauhilah. Ulama kita Imam Hasan Basri mengatakan jangan sampai engkau terjebak pada transaksi riba. Jangan sampai. Baik dalam bentuk engkau memfungsikan menjadi saksi, menjadi tukang catat. Pokoknya cendik hubungan kalaban, tinggalkan. Larilah jauh-jauh dari dosa riba. Jadi aneka sedikit apa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kebetulan ini ada guru kita gitu kan. Ibn Al-Habib Habib Muhammad bin Umar Al-Hajar. Alhamdulillah, ahlan marhaban. Cangkolang sama beliau. Jadi kami sudah menyampaikan Kak Dinto Tekoni Ibn menerjemah tentang akad riba yang dilarang oleh agama, yang diharamkan, sekaligus dampak daripada pelaku kita tersebut. Oleh Habib untuk mengokohkan, mentauhidi, atau terserah Habib apa yang mau diisi. Dan Habib yang punya saya apa kireng. Masyikum. Kami semuanya minal mustami'in, orang-orang yang akan setia mendengarkan, akan khidmat mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan dari Abdina Kak Dinto pada beliau Habibana Muhammad bin Umar Al-Hajar. Waktu dan tempat silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat 'abdin qallat hilatu wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin 'azim fa farrij ma nahnu fihi bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, wani wa ahbabi wa nafsu dina fillah walillah, syekhina wa ustadzuna al-muhib Ustaz Mastur Zaini hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau sehat, afiat insyaallah. Semoga paling lancar umur fi taatillah. Kabulaki setaja hajat-hajat terserang Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir saudara-saudariku, alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat yang besar untuk duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari Malaysia, teman. Kami tidak bisa majelis, sholat Jumat kami tidak bisa, masjid ditutup, tidak bisa berjamaah, dan sekarang tidak dibenarkan ke masjid. Nangis mereka. Mau sholat tidak bisa, mau ke Jumatan tidak bisa, mau sholat jamaah tidak bisa. Majelis, apalagi majelis, yang wajib aja nggak ada. Tapi kita masih alhamdulillah ya, di Bondowoso alhamdulillah. Sebagian daerah luar kota sudah ditutup dan tidak menutup kemungkinan kita bisa ditutup. Wallahu a'lam. Ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah majelis ini tidak ada halangan, terus insyaallah dimakmurkan oleh Allah ya. Dan kita masih bisa menikmati majelis ilmu ini untuk kita petik insyaallah buahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen hadir beberapa kali, tapi kebetulan banyak tahlil makin. Jadi berapa kali Ustaz? Minggu yang lalu juga pengen hadir, bareng beda acara, boleh beda tahlil, boleh insyaallah. Tapi ngamuk Israel, bet. Buk kepi Israel. Coba dia mantil lancung umur insyaallah. Mudah-mudahan setelah ini insyaallah diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita ini. Yang pertama, hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengisi kemerdekaan itu dengan majelis taklim seperti ini, ya. Dengan zikir, dengan Al-Quran, itu juga dauh-dauh atau nasihat-nasihat dari ulama-ulama kita. Itu ada saya baca nasihatnya Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau mengatakan istilah hari kemerdekaan dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kalian hadir di tempat ini itu sudah termasuk mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ini perjuangan, ya, karena kemerdekaan ini nikmat yang besar. Ini diperoleh dengan tetesan darah perjuangan para pahlawan, para syuhada, bukan dengan mudah diperoleh kemerdekaan ini. Dan melanjutkan kemerdekaan itu juga tidak mudah. Karena itu lanjutkan dengan apa yang mereka wasiati. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan insyaallah. Kemudian mungkin berkenaan dengan yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustaz Mastur tentang bahaya riba. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bagus, tidak akan menerima ibadah, amal, muamalah kecuali yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terjerumus ke dalam riba, lalu dia banyak uang, misalnya habis riba, jatuh ke riba dan banyak uangnya, lalu dipakai naik haji uangnya.
Nyampe di Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Itu dijawab sama malaikat. La labbaik wala sa'daik. Tidak ada haji mabrur. Jadi jangan termakan dengan casing, gambaran. Jadi Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kita masuk terjerumus riba, dapat uang banyak, beli beras, bawa ke rumah kita kasih makan anak kita kasih makan dengan apa yang kita peroleh tadi. Habis dimakan sama anak kita sholat. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Ya Allah beri hidayah, beri sehat. Tidak dijawab oleh Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Masyrabuhu haram, yang diminum haram. Malbasuhu haram, yang dipakai haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semuanya yang dimakan dan dikonsumsi haram. Fa anna yustajab. Dari mana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ingat Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya, mungkin saya sedikit lanjutkan dari kisah saya bulan Ramadan. Setelah Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia, ini kan nyambung gitu. Nabi Adam turun ke dunia, masih ingat ya, sama setan sama iblis. Lalu Nabi Adam berjumpa dengan Siti Hawa setelah 100 tahun mencari di dunia, keliling, berjumpa di Ka'bah, berjumpa di Arafah, di Bukit Rahmah, berjumpa dengan Siti Hawa. Akhirnya setelah jumpa, kumpul lagi, punya anak. Nabi Adam setiap tahun punya anak, lahir 2 kembar. Yang pertama lahir Qabil dengan Iklimah. Qabil dengan Iklimah. Ini anak pertama. Kembar, ya, satu perut, tapi laki perempuan. Itu begitu. Setelah itu tahun berikutnya lahir lagi Habil Labuda. Terus dalam riwayat Nabi Adam itu tidak meninggal kecuali anak cucunya sudah berjumlah 40.000. Itu baru meninggal Nabi Adam. Karena umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Yang nambah, ya, yang makin di anak tetelok papa kasop. Nabi Adam 40.000. Ya. Bahkan keterangan yang lain sampai 400.000 itu anak cucunya Nabi Adam yang ada di dunia. Nah, setelah ya anak-anak yang pertama ini besar, setelah anak yang pertama besar, Qabil sama Iklimah besar, terus Habil sama Labuda sudah besar, Nabi Adam dilihat sudah remaja ini kayak remas zakirin ini. Ini sudah waktunya ada ketertarikan, maka Nabi Adam diperintahkan untuk mengawinkan anak-anaknya. Nah, zaman itu ya masih nggak ada orang, ya cuman anak-anaknya dibolehkan menikah dengan saudara, tapi ya, Nabi Adam mendapat ilham tidak boleh kawin dengan saudara yang satu perut, harus kawin dengan saudara yang lain, adiknya, adik sama kakak, kakak sama adik begitu, nggak boleh kawin sama saudara kembarnya, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Qabil itu kembarannya saya bilang Iklimah. Ini terkenal, Iklimah ini cantik jelita, cantik rupawan. Yang Habil kembarannya Labuda ini kan biasa orangnya. Iya. Tidak secantik yang artinya katanya mengatakan jelek atau biasa, pokoknya begitu. Nah, Nabi Adam mengatakan, kamu Qabil saya akan kawinkan dengan Labuda. Habil adiknya mau dikawinkan dengan Iklimah, dengan kakaknya. Tak terima saya Qabil. Enjo, engkau beri adik saya mau kawin sama saudara saya ini. Ini cantik saudara saya. Kenapa saya dapat yang jelek? Saya mau yang cantik. Ya, lihat, Masya Allah. Ini dosa yang dilakukan manusia nanti bagaimana? Coba. Kata Qabil, tidak mau saya apa? Saya tidak mau. Oh, itu Labuda jelek. Saya mau sama adik saya ini, sama saudara saya kembar ini. Waduh, gitu kan zaman Nabi Adam tahu keratin, tahu kesetaraan. Padahal ini manusia pertama ya. Tidak mau. Ini engkau wahai ayah yang bikin hukum, katanya si Qabil. Kata Nabi Adam, enggak, ini perintah dari Allah. Tidak boleh orang itu kawin dengan saudara seperutnya, tidak boleh, harus kawin silang.
Nanti setelah anaknya Nabi Adam ini habis, maksud saya setelah punya cucu-cucu, nikah saudara nggak boleh. Nikah harus dengan sepupu, nikah dengan yang agak jauh. Tapi waktu itu memang belum ada orang, masih anak-anaknya Nabi Adam, jadi diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan dalam agama. Makanya kadang-kadang hukum tuh ya, melihat sikon kadang-kadang bisa berubah. Zaman Nabi Adam nikah saudara boleh karena memang mendesak, memang tidak ada orang lagi. Tapi setelah itu, setelah sudah banyak cucu-cucunya, dilarang lagi hukum menikah dengan saudara. Kata Qabil, enggak Abah, ini sampean yang bikin-bikin hukum. Saya enggak mau, saya mau nikah dengan Iklimah. Kalau begitu, Nabi Adam melihat ini keras ya, wataknya Qabil ini keras dan katanya orang gelindungan karpet hibi. Enggak mau pokoknya, oh kok enggak riah. Oh kok bilang Iklimah, tanda ke? Kata Nabi Adam, oh kalau begitu begini. Sudah, kalian, engkau Qabil dan adikmu Habil, engkau bersedekah. Kata Nabi Adam, engkau bersedekah, taqarrubu ilallahi biqurbana. Bersedekahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menikahi Iklimah. Kalau memang sedekahnya siapa, kalau si Habil sebenarnya menerima. Ya satu menerima, kedua Qabil lebih ratin ya diem aja ya kan. Dan dia menerima sebenarnya apa perintah ayahnya. Yang Qabil ini, yang Habil yang nerima, yang Qabil yang nggak nerima kakaknya. Kata Nabi Adam, ayo kalian sedekah. Nah Qabil ini terkenal dia diberi tugas oleh Nabi Adam untuk mengurusi pertanian, bercocok tanam. Nanam gandum apa ini, pokoknya urusannya kebun tanian. Ya, kalau sekarang ya mungkin apa sawi, gobis, apa itu, misalnya ini. Pokoknya dia pertanian. Habil disuruh mengurus peternakan, kambing, sapi, dia ngurus binatang ternak. Ini yang adik, yang Habil, ya. Yang Qabil, yang kakak pertanian. Sudah, kalian bersedekah. Kata Qabil, gimana cara bersedekah? Taruh di gunung. Dalam riwayat gunungnya itu, ya ini Gunung Nut. Itu tempatnya Nabi Adam turun di India. Itu namanya Gunung Nut. Itu kalau kalian buka di YouTube, itu sampai sekarang jadi tempat yang sakral. Katanya ada kaki pertama Nabi Allah Adam turun di sana. Dan semua agama itu naik ke sana. Paling tinggi gunungnya termasuk di India. Di gunung ini kata Nabi Adam, kalian bersedekah, letakkan di Gunung Nut. Dan siapa yang sedekahnya diterima, zaman itu kata Nabi Adam, kalau turun api dari langit dan mengambil sedekahnya, itu yang diterima sedekah. Di zaman itu, caranya mengetahui mana sedekahnya yang diterima, akan turun api dari langit, akan diambil itu sedekah. Qabil ini, si kakak ini, dia mengambil hasil pertaniannya dan ngambil yang jelek. Ya, ambil gandum, ngalak se KW2, KW3, ngalak se bak coba. Jadi nah, diterima tak diterima, pokoknya kok tanda. Arya bukan hukum ini, Abah ini yang ada-ada. Katanya si Qabil. Dia lihat dari sedekahnya saja dia sudah tidak niat dari hati. Sedekahnya yang jelek, disedekahkan, dia meletakkan beberapa karung gandum yang jelek, bukan diambil yang bagus. Si adik Habil ini kan peternak dia. Dia punya kambing, ada satu kambing putih besar, itu sampai sering digendong sama dia. Dalam riwayat 1 tahun kambing itu sering digendong, dibawa kemana-mana. Ya zaman Nabi Adam dulu orang besar. Ya Nabi Adam tingginya 30 hasta, seperti pungkane nyior. Mon ngidung embik paden deng makin ngidung koceng. Ya kan kecil kambing. Bagi mereka anak, ini punya kambing besar, ya mungkin dulu kambingnya besar, tapi bagi mereka tetap kecil seperti gendong kucing. Itu sama Habil digendong itu sampai 1 tahun keliling digendong dari cintanya sama kambing ini. Kambingnya putih, besar, pokok mon makin paling larang. Embik mungkin dijual lebih 10 juta. Kalau sekarang. Nah, si Habil ini disuruh bersedekah, dia mengambil kambing yang paling dia cintai. Kambing yang digendong setahun ini dia sedekahkan. Dia sebenarnya eman, tapi karena dia ingin suruh berkorban untuk Allah, cari yang baik, dia sedekahkan kambingnya ini. Ditaruh dua-duanya di atas gunung. Habil naruh gandumnya ya, tadi yang jelek-jelek di atas gunung, si Qabil, si Habil naruh kambingnya.
Suruh turun, suruh lihat dari jauh. Nabi Adam juga ikut menjadi wasit, jadi juri melihat. Ya. Mereka duduk sambil menanti, tiba-tiba datang api dari langit dan langsung mengambil kambingnya si Habil, dibawa ke atas langit. Gandum, pakun, berdekeneng, tetap di tempatnya, tidak ada yang mengambil. Si kambing ini diambil ke atas langit. Tuh, lihat kata Nabi Adam. Yang diterima sedekahnya Habil. Kenapa? Ya karena sedekahnya thayyib, sedekahnya bagus. Dia memang niat sedekah. Si Habil jelek tadi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Niatnya juga jelek, dari hatinya jelek, yang disedekahkan jelek. Si Habil ini dari hatinya sudah ikhlas, masih berharap, berdoa, minta diterima. Kalau Gabil tadi, terima tak terima, pokoknya kok harus oleh iklim. Adinalah berisi bak coba, kok tetap apapun hasilnya saya tetap tidak nerima. Saya harus nikah dengan ini adik kandung saya. Ini saya lebih berhak, katanya si Qabil. Setelah itu kambing diangkat, ya hilang kambing itu ke atas langit. Dalam riwayat kambing itu disimpan oleh Allah. Setelah turun temurun sampai datangnya Nabi Ibrahim, lalu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, diganti oleh Allah dengan kambing. Nah, kambing ini punyanya Habil ini yang disimpan oleh Allah itu diturunkan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Nabi Ismail itu dengan sembelihan kambing yang mulia. Itu dalam riwayat itu kambing punya Habil yang diambil oleh Allah, diangkat ke atas langit. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Habil? Biar saya tetap tidak nerima. Ketika mendengar gini, ketika Nabi Adam, kamu ini mau apa? Sudah saya kasih tahu hukumnya, kamu tidak mau. Sudah saya suruh lomba sedekah, ya kamu kalah, lomba diterima kamu. Apa katanya si Qabil? Ta'aktulannak, dia bisik Akoto yang mengatakan kakak ini kepada adiknya, kepada Habil, saya akan bunuh. Tidak nerima, tetap tidak nerima. Ini kalau orang sombong. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katanya si Qabil, Kak, Allah itu menerima yang baik, menerima dari orang yang takwa. Engkau yang kau kurbankan, yang kau sedekahkan jelek, dan engkau niatnya sudah enggak bagus, enggak diterima oleh Allah. Saya diterima oleh Allah. Allah hanya menerima yang baik. Ini sambungannya dengan ya. Jadi jangan pernah berharap riba itu apapun pasti jelek. Jangan kita lihat zahirnya, lihat kembangnya. Yang namanya riba, walaupun naik, walaupun, tapi pasti nanti hasilnya adalah kehancuran, kemusnahan, penyakit, dan a'udzubillahi min dzalik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini kita bisa terus istiqamah dan kita bisa mengamalkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bisa mengamalkan ilmu ini, ya bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita, tapi kita niatkan insyaallah pulang dari tempat ini kalau masih ada ikatan-ikatan riba, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, rizki yang berkah, yang halal, yang penuh, yang dengan kebaikan insyaallah akan kita bawa untuk ibadah kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kapan-kapan kalau hadir lagi majelis ini ya. Itu katanya si Qabil tadi, saya akan bunuh kau. Bagaimana kelanjutannya? Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang bersambung. Saya malah penasaran nih. Ki lancung ceritaan Qabil. Kau tak mari makin secum cerita kita. Biar penasaran, insyaallah disambung di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fina wa fikum insyaallah. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wa anallahu يجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان. الله يبارك في هذا اليوم يوم الميلاد إندونيسيا يوم الفتح يا أرحم الراحمين. إنا فتحنا عليك فتحا مبينا
Mudah-mudahan orang yang niat jahat di Indonesia, yang niat ingin merusak Indonesia, tertulis prengkes, tertulis buntuk, tertulis pendem insya-Allah. Orang yang niat cuba ke Indonesia, niat cuba ke orang-orang Islam, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala timpakan bala musibah dan diangkat, mudah-mudahan keadaan kembali normal. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diuji oleh Allah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang wafat di antara kita, teman kita, keluarga kita, khususan akhina wa ustadina Ustaz Muhammad Taha, Allah yaghfir lahu yarhamuh ya li darajatihi fil jannah. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, dikumpulkan dengan para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Jaga oleh Allah Islam Allah terus kita akan berikan beliau beliau sekali lagi tapi ya إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين